Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di dalam praktikum bangunan teknik sipil. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara membaca gambar denah sekaligus implementasinya di dunia nyata. Baik, kali ini sudah saya siapkan dua gambar. Yang pertama adalah gambar plotting denah yang sudah teman-teman buat. Yang kedua adalah gambar 3D-nya. Baik, denah adalah potongan sebuah bangunan setinggi 1 meter dari muka lantai dan dilihat dari sisi atas sehingga terlihat susunan ruangan di dalamnya. Kemudian, saya akan jelaskan pertama adalah tentang garis dimensi. Di sini saya contohkan terdapat garis dimensi dengan angka 200. Itu berarti panjang dinding ini dari sini ke sini itu adalah sepanjang 200 cm di lapangan. Kemudian di sini bisa teman-teman lihat juga terkait dengan nama ruangan. Di sini ada ruang tamu dengan elevasi plus minus 0,00 dan halaman minus 0,40. Apa artinya? Mari kita lihat ke 3D-nya. Di sini ada ruang tamunya dan di sini adalah halaman teras. Nah, kita asumsikan di sini ruang tamu ke plus minus 0,00 dan halaman di ini minus 0,40. Itu berarti ruang tamu telah mengalami peninggian pai lantai 40 cm di atas halaman. Kemudian di sini juga ada teras. Nah, bisa teman-teman lihat di sini, teras ini di elevasi 0,05. Itu berarti elevasi dari teras turun 5 cm dari ruang tamu. Nah, di sini adalah letak perbedaan tingginya. Nah, jika teman-teman lihat di gambar dua dimensinya, di sini dibedakan oleh garis hitam tebal. Lanjut kepada materi dari kolom. Nah, teman-teman, di sini kita menggunakan dua jenis kolom. Yang pertama adalah kolom struktur. Yang ini, yang besar. Dan juga kolom praktis. Yang ini. Jadi perbedaannya adalah kolom struktur ini berfungsi untuk menerima beban dari balok dan juga plat lantai untuk kemudian diteruskan ke fondasi. Sedangkan untuk kolom praktis dia hanya berfungsi untuk mengikat dinding. Untuk kolom struktur sendiri kita di sini menggunakan ukuran dengan basic 30 x 30 cm. Kemudian untuk kolom struktur sendiri kita ada cara penempatan, yaitu penempatannya berada di dinding. Jangan sampai teman-teman kolom struktur ini berada di tengah ruangan karena akan mengganggu estetika dari bangunan tersebut. Kemudian kolom struktur juga ditempatkan pada jarak tertentu. Untuk kasus di denah ini kita menggunakan jarak maksimal 4 meter. Bisa teman-teman lihat di sini. Misal ini jarak antara kolom struktur ini dan ke sini adalah 150 tambah 250 cm, 4 meter. Dan ini juga dengan jarak maksimal 4 meter. Namun di sini juga ada jarak yang lebih dari 4 meter, yaitu 5,5 meter. Kenapa diperbolehkan? Karena di atasnya dia tidak ada plat lantai maupun balok, karena ini untuk tangga dan itu bolong plat lantainya. Kemudian saya juga akan menjelaskan tentang dinding. Di sini kita menggunakan dua jenis dinding. Yang pertama adalah pasangan bata merah biasa dan pasangan bata merah keras ram. Teman-teman bisa lihat perbedaannya di sini. Kalau pasangan bata merah biasa dia menggunakan arsir 2 garis spasi 2 garis. Sedangkan untuk pasangan bata keras ram dia menggunakan
garis diagonal menghilang. Nah, teman-teman bisa lihat di gambar 3D-nya. Di sini sudah saya siapkan 3D dari dindingnya. Secara tampak atas memang sama, tetapi apa perbedaannya? Perbedaannya adalah ada di nut atau spesinya. Teman-teman bisa lihat di sini untuk pasangan bata merah biasa, dia menggunakan campuran 1 takaran semen dibanding 3 takaran pasir dibanding 10 takaran kapur putih. Sedangkan untuk pasangan bata terasram dia menggunakan 1 takaran semen dibanding 2 takaran pasir. Nah, perbedaannya adalah di nutnya yang garis-garis berwarna putih ini, sekaligus berbeda di plesterannya ini. Jadi dinding ini terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama adalah plesteran, kemudian bata merahnya, lalu plesteran lagi. Nah, kenapa kita membedakan 2 dinding ini? Untuk area biasa yang bukan area basah, dia menggunakan pasangan bata merah biasa. Sedangkan untuk pasangan bata merah terasram, pasangan bata merah terasram ini digunakan di area basah, seperti contohnya kamar mandi atau WC. Nah, perbedaannya ini difungsikan supaya di pasangan bata merah terasram ini tembok tidak gampang untuk rembes dan juga lapuk. Lanjut kepada gambar tangga. Baik, di sini sudah saya siapkan gambar tangga juga. Di sini ada arah panah melengkung, kemudian ada tulisan naik di sini. Itu berarti titik pertama untuk kita naik ke tangga adalah berada di titik sini. Kemudian di sini juga ada tulisan bordes plus 2.16. Itu berarti di bordes ini ketinggiannya adalah 2 meter 16 cm. Kemudian saya juga akan menjelaskan tentang kusen. Nah, di ruangan yang sama yaitu kamar tidur utama. Nah, di sini terdapat gambar kusen. Ini secara gambar 3 dimensinya dan ini 2 dimensinya. Jadi kusen yang kita pakai ini menggunakan kayu ukuran 6 x 12 cm. Kemudian di sini juga terdapat garis setengah lingkaran putus-putus. Ini merupakan garis openingan pintu. Jadi pintu ini membuka ke arah dalam. Ini membuka ke arah dalam seperti yang di 3D. Dia selebar garis openingan pintu ini. Jadi pintu ini membuka dan menutup arah garis lebar arah garis openingan pintu ini. Kemudian di sini juga ada gambar potongan dari jendela. Jika kita lihat 3D-nya akan melihat seperti ini. Jadi teman-teman, yang perlu diperhatikan bahwa jendela ini membuka ke arah luar. Jadi di sini ada coakan ini berada di arah luar supaya jendela ini terbuka keluar. Nah, di sini kita juga menggunakan kayu ukuran 6 x 12 cm. Ini kusennya. Kalau di 3D-nya seperti ini. Kemudian di sini juga ada ram dari jendelanya. Nah, ini dia. Kemudian di sini yang berwarna abu-abu ini adalah kacanya. Lanjut. Nah, jadi satu lagi teman-teman, di sini terdapat seperti jendela tetapi dia menggunakan garis putus-putus. Nah, maksudnya apa? Kalau kita lihat di sini di area tangga, kalau secara denah tadi kan dipotong setinggi 1 meter, sedangkan di 1 meter ini kita tidak melihat apapun di sini. Nah, maksudnya kalau kita menggunakan gambar lantai 1 full seperti ini, maka akan terlihat di sini terdapat boven.
Nah, pohon ini berada di ketinggian di atas dari 1 meter. Oleh karena itu, di gambar denah dibuatkan garis putus-putus yang menandakan bahwa di sini terdapat pohon yang berada di atas dari 1 meter, seperti itu. Lanjut kepada gambar dari denah ini. Di sini yang bisa teman-teman lihat terdapat garis as. Di sini ada as A, as B, dan seterusnya. Untuk arah horizontal dia menggunakan huruf. Kemudian yang untuk arah vertikal dia mungkin menggunakan angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi apa maksud garis as itu? Garis as adalah garis yang membentuk grid di mana desain yang ada terletak di dalamnya. Jadi di garis as ini terdapat komponen-komponen pembentuk dari dari denahnya. Jadi semisal di as 1 ini ya area yang membentuk denah ada kolom, ada pasangan bata terasram, ada boven, kemudian ada kolom praktis. Kemudian saya contohkan lagi di as A. Di sini juga terdapat kolom, pasangan bata terasram, kolom lagi, pasangan bata biasa, kemudian ada jendela di sini. Nah, lanjut di sini juga ada tangga yang menempel di as A. Seperti itu. Lanjut di sini juga terdapat garis potongan. Nah, di sini saya contohkan terdapat ada 4 potongan. Di sini ada potongan AA, potongan BB, potongan CC, dan potongan DD. Nah, apa itu potongan? Potongan adalah garis memotong sebuah objek tertentu dengan tujuan memberikan keterangan yang lebih lengkap. Nah, jadi kalau kita lihat denah tadi, dia dipotong setinggi 1 meter dan dilihat dari atas. Sedangkan potongan ini dia dipotong secara vertikal dan dilihat ke arah samping. Saya contohkan di potongan CC. Potongan CC ini memotong toilet, memotong tangga, memotong kamar tidur utama, dan memotong WC. Di sini untuk garis potongan C sendiri dia dilihat ke arah kanan. Bisa dilihat di sini untuk arah panahnya dia menuju ke arah kanan. Sudah ada gambar potongannya di sini. Nah, di sini bisa teman-teman lihat, di sini kita memotong toilet WC. Kemudian di sini kita memotong tangga juga. Kita memotong kamar tidur dan toilet lagi. Mungkin kurang lebih potongannya akan membentuk seperti ini. Nah, bagi teman-teman yang penasaran terkait dengan yang lebih lanjut tentang potongan, teman-teman bisa melihat video tentang penjelasan dari potongan. Mungkin sekian yang bisa saya berikan ke teman-teman. Semoga dapat bermanfaat. Tetap semangat. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.